110111 Prodi S1 Farmasi semester 2B. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang kelarutan. Baiklah, materi selanjutnya. Simak ya. Kelarutan atau solubilitas adalah kemampuan suatu zat kimia tertentu atau terlarut solub untuk larutan dalam suatu pelarut solvent. Kelarutan dinyatakan dalam jumlah maksimum zat terlarut yang larut dalam suatu pelarut atau pada kesetimbangan. Larutan hasil disebut larutan jenuh. Zat-zat tertentu dapat larut dengan perbandingan atau apapun terhadap suatu pelarut. Contohnya adalah etanol di dalam air. Tingkat kelarutan rentang luas dari sangat larut tanpa batas atau larut sepenuhnya seperti etanol dalam air hingga saat sangat tidak larut seperti perak klorida dalam air. Istilah tak larut terkadang digunakan untuk senyawa yang sangat tidak larut. Sejumlah istilah deskriptif lainnya digunakan untuk mengelompokkan tingkat kelarutan pada aplikasi yang diberikan. Di sini ada tabel jumlah bagian pelarut yang dibutuhkan untuk melarutkan satu bagian zat pelarut. Istilahnya yang kalau sangat mudah larut kurang dari 1, mudah larut 1 sampai 10, larut 10 sampai 30, agak sukar larut 30 sampai 100, sukar larut 100 sampai 1000, sangat sukar larut 1000 sampai 10.000, praktis tidak larut lebih besar dari 10.000. Kelarutan bergantung pada berbagai kondisi seperti suhu, tekanan, konsentrasi, bahan-bahan lain dalam larutan itu, dan pada komposisi pelarutnya. Cara kita meningkatkan kelarutan obat dalam air, yaitu dengan cara menambahkan sulfaktan. Apa sih sulfaktan itu? Sulfaktan adalah zat yang ketika ditambahkan ke dalam suatu larutan atau senyawa akan menurunkan tegangan permukaan senyawa tersebut. Penambahan sulfaktan memiliki peranan penting dalam meningkatkan kelarutan zat yang sedikit larut dalam air. Dengan pembentukan misel, molekul sulfaktan membentuk misel dalam rentang konsentrasi tertentu yang disebut dengan critical micelle concentration atau CMC. Kelarutan atau solubility yaitu jumlah maksimum zat yang dapat larut dalam sejumlah pelarut. Satuannya adalah mol per liter. Kelarutan sama dengan molaritas. Sifat kelarutan. Yang pertama, kondisi tidak jenuh, artinya konsentrasi suatu garam belum melampaui kelarutannya, sehingga masih bisa larut. Yang kedua, kondisi tepat jenuh, artinya konsentrasi suatu garam sama dengan kelarutannya, sehingga zat tepat mengendap. Yang ketiga, kondisi lewat jenuh, artinya konsentrasi suatu garam melampaui kelarutannya, sehingga zat yang mengendap lebih banyak daripada yang terlarut. Faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan. Yang pertama, jenis pelarut. Zat polar akan mudah larut dalam pelarut polar, sedangkan zat nonpolar akan mudah larut dalam pelarut nonpolar. Yang kedua, ukuran zat terlarut. Semakin besar luas permukaan berupa serbuk, maka kelarutan akan semakin besar. Sedangkan semakin kecil luas permukaan berupa bongkahan, maka kelarutan semakin kecil. Yang ketiga, pengadukan. Frekuensi tumbukan sering, maka kelarutan semakin besar. Sedangkan frekuensi tumbukan jarang, maka kelarutan semakin kecil. Yang keempat, suhu. Padat dalam zat cair. Suhu dinaikkan atau dipanaskan, maka kelarutan
akan meningkat. Sedangkan suhu diturunkan atau didinginkan, maka kelarutan akan menurun. Suhu gas dalam zat cair. Suhu dinaikkan atau dipanaskan, maka kelarutan akan menurun. Sedangkan suhu diturunkan atau didinginkan, maka kelarutan akan meningkat. Di sini penjelasan faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan, yaitu sifat dari solut dan solvent. Solut yang polar akan larut dalam solvent yang polar juga. Misalnya garam-garam anorganik larut dalam air. Solut yang nonpolar larut dalam solvent yang nonpolar pula. Misalnya alkaloid basa, umumnya senyawa organik, larut dalam kloroform. Selanjutnya kosolvensi. Kosolvensi adalah peristiwa kenaikan kelarutan suatu zat karena adanya penambahan pelarut lain atau modifikasi pelarut. Misalnya luminal tidak larut dalam air tetapi larut dalam campuran air, dan gliserin atau solution petit. Kelarutan zat yang mudah larut memerlukan sedikit pelarut, sedangkan zat yang sukar larut memerlukan banyak pelarut. Kelarutan zat anorganik yang digunakan dalam farmasi umumnya adalah: yang pertama, dapat larut dalam air. Semua garam klorida larut kecuali AgCl, PbCl2, Hg2Cl2. Semua garam nitrat larut kecuali nitrat basa. Semua garam sulfat larut kecuali BaSO4, PbSO4, CaSO4. Yang kedua, tidak larut dalam air. Semua garam karbonat tidak larut kecuali K2CO3, Na2CO3. Semua oksida dan hidroksida tidak larut kecuali KOH, NaOH, BaO, BaOH2. Semua garam fosfat tidak larut kecuali K3PO4, Na3PO3. Melting out adalah peristiwa adanya zat terlarut tertentu yang mempunyai kelarutan lebih besar dibanding zat utama. Akan menyebabkan penurunan kelarutan zat utama atau terbentuknya endapan karena ada reaksi kimia. Contohnya, kelarutan minyak atsiri dalam air akan turun bila ke dalam air tersebut ditambahkan larutan NaCl jenuh. Salting in adalah adanya zat terlarut tertentu yang menyebabkan kelarutan zat utama dalam solvent menjadi lebih besar. Contohnya, riboflavin tidak larut dalam air tetapi larut dalam larutan yang mengandung nikotinamida. Kelarutan endapan menurut definisi merupakan sama dengan konsentrasi molar dari larutan jenuhnya. Kelarutan bergantung pada berbagai kondisi seperti suhu, tekanan, konsentrasi bahan-bahan lain dalam larutan itu, dan pada komposisi pelarutnya. Endapan merupakan zat yang memisahkan diri sebagai suatu fase padat yang keluar dari larutan. Endapan mungkin berupa kristal atau kristalin atau koloid, dan dapat dikeluarkan dari larutan dengan cara penyaringan atau pemusingan atau sentrifug. Endapan yang terbentuk jika larutan menjadi terlalu jenuh dengan zat yang bersangkutan. Hasil kali kelarutan atau KSP. Terjadinya keseimbangan dipengaruhi oleh zat padat yang tidak larut dan ion-ion zat terlarut. Hasil kali kelarutan adalah hasil kali konsentrasi ion zat-zat terlarut yang masing-masing dipangkatkan dengan koefisien reaksi. Demikianlah video yang telah saya buat. Apabila ada kata salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.